Tahu nggak sih korupsi itu dapat dilakukan oleh siapa saja pada kapan saja? Nggak percaya? Pada dasarnya setiap manusia dapat melakukan korupsi karena manusia itu memiliki hasrat. Menurut teori Gon yang diangkat oleh Jack Bellon pada tahun 1993, hasrat ini bertingkah ketika manusia berhadapan dengan G, greed, O, opportunity, N, necessity, dan E, exposure. Greed yang adalah keserakahan, opportunity yang adalah kesempatan, necessity yang adalah kebutuhan, dan exposure yang adalah perungkapan. Contoh kasus korupsi sudah banyak yang terungkap, namun hanya kasus-kasus besar yang dibicarakan. Sehingga kita tidak nyadar bahwa setiap hari kita dapat saja melakukan korupsi. Masih tidak percaya korupsi adalah hal yang kamu dapat lakukan? Nah, mari kita lihat beberapa contoh korupsi yang dapat dilakukan pada setiap hari. Macet banget. Halo Pak, maaf Ya. tadi ada macet, makanya terlambat. Ini pukul berapa? Udah lewat sejam sih. Nah, ini dia guys contoh dari korupsi waktu. Ya udah, karena macet, kamu jujur, ya udah. Tapi jangan lain kali, jangan sampai telat lagi ya. Oke Pak. Korupsi waktu atau yang sering disebut sebagai time corruption mengarah pada pemborosan dan penyalahgunaan waktu. Contoh umumnya adalah keterlambatan. Yang tadi kita udah lihat, contohnya di mana seseorang tidak hadir dengan jadwal ditentukan. Contoh lainnya ada mengumpulkan pekerjaan dengan tidak tepat waktu, menunda-nunda pekerjaan, atau secara general menggunakan waktunya dengan tidak bijak. Keterlambatan seperti ini dapat mengganggu produktivitas dan merugikan banyak individu maupun kelompok. Lihat deh, ada konser weh. Iya, kapan tuh? Nggak tahu, konser apa? Konser apa? Lihat deh. Ada apa sih? Kayaknya seru deh, ikut yuk. Ikut. Ikut yuk. Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Gue nggak ada duit. Kamu Minta lu. Kayaknya nggak bakal dibolehin juga. Coba aja dulu Coba minta. dulu. Lu bohong aja ya. Iya, bilang aja buat bayar uang les gitu. Iya kok nggak dikasih? Ya sekali-sekali Boleh, bisa ya. ikut. Lima kita nggak pernah pergi bersama-sama, tahu nggak? Iya, lu jarang banget kalau ikut-ikut ginian. Iya, sih. sekali aja, sekali gak Aduh, apa-apa, udah. sekali gak apa-apa. Ya udah deh, gue ikut. Bener ya? Bener. Oke. Ayo. Aku mau ngomong dong lah. Apa tunggu. Nah, aku boleh minta duit gak? Berapa? 2 juta mah. Hah, buat apaan? Buat bayar apa? Les bulanan. Nah, itu merupakan contoh korupsi uang. Nah, ntar aku transport dah. Oke, makasih ya, Ma. Iya. Jangan giat ya. Iya. Awas loh. Korupsi dalam uang adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk meraih keuntungan pribadi. Ini melibatkan tindakan seperti suap, memeras, dan memanfaatkan dana publik. Korupsi semacam itu dapat merugikan masyarakat atau orang lain, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sebenarnya, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi, yang dimana hal tersebut merugikan layanan publik. Seperti video sebelumnya, di mana seorang anak berbohong pada ibunya mengenai uang untuk kepentingan pribadi. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya yaitu menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging yang terjadi. Kasus illegal logging ini memberikan kerugian kepada negara yang terjadi 30-42 triliun rupiah per tahun. Akibat perusakan alam inilah yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan melahirkan masalah lingkungan lainnya. Pada bidang Hankam, korupsi dapat melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran yang menguap sia-sia. Hal ini dapat mengakibatkan negara lain lebih mudah untuk menerobos masuk ke negara kita. Pada bidang ekonomi, korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang dan negara yang berekonomi rendah. Para penguasa akan mudah memanipulasi kebijakan dan mekanisme pasar. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat investasi, karena para investor umumnya akan lebih memilih negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Selain itu, korupsi juga dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Dampak korupsi terhadap sosial. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibatnya,
besar modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Yang terakhir adalah meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Dampak korupsi dalam politik dapat memiliki dampak yang merusak. Ini bisa menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, dan merongrong kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Korupsi juga dapat memicu kesetaraan sosial dan ekonomi serta menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil. Nah, itu pandangan kita tentang korupsi. Yuk kita lihat pandangan orang lain. Halo, Halo, boleh kenalan nggak? boleh. Nama Siapa? aku Erza dari Binus Alam Sutra, jurusan Business Creation. Lagi sibuk gak sih? Enggak sih, Aku pengen nanya-nanya nggak? boleh. Pertanyaannya nih, buat kamu, apa sih yang menggambarkan korupsi itu satu kata aja? Satu kata. Telat. Nah, terus pertanyaan kedua, buat kamu tuh apa sih dampak korupsi itu? Dampak korupsi menurut saya itu satu, merugikan dampak orang lain. Terus yang kedua itu mengambil hak yang nggak seharusnya punya dia. Jadi kayak tanpa sadar tuh kayak dia ngambil hak orang lain untuk keuntungan diri dia sendiri. Wah, keren sih. Kak, boleh wawancara bentar gak? Oh iya, boleh. Namanya siapa? Albert, Jurusan? Business Creation gue dari Binus. Kak, aku mau nanya nih, menurut Kak, sebutkan satu kata yang menggambarkan korupsi. Kejahatan. Menurutmu apa dampak korupsi? Yang udah pasti ya merugikan negara lah ya. Thank you, Kak. Iya. Halo Kak, boleh kenalan nggak, namanya siapa? Nama saya Michael, Dari jurusan? saya Business Creation. Oke, nah menurut Kakak nih, satu kata yang menggambarkan korupsi itu apa sih Kak? Korupsi mungkin buruk ya. Buruk ya Kak, oke banget sih. Nah terus menurut Kakak tuh dampak korupsi itu apa sih? Dampaknya mungkin bisa korupsi itu banyak merugikan orang lain. Oke, ya aku sih setuju banget sih Kak. Oke, thank you ya Kak. Kesimpulan dari video wawancara tersebut adalah korupsi merupakan suatu tindak kejahatan dalam bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu organisasi. Tindakan korupsi dapat merugikan negara dan juga dapat merugikan orang lain. Setelah mengenal lebih dalam tentang aksi korupsi yang bertingkah dalam hidup kita setiap hari, apa yang kita dapat melakukan untuk mencegahnya? Satu adalah untuk memiliki pemahaman yang benar. Mengapa? Karena pemahaman yang benar mendorong kita untuk mengerti bahwa korupsi itu tidak memiliki tempat dalam kehidupan kita dan hanya merugikan satu sama lain. Dua adalah untuk membiasakan diri sendiri untuk mengungkapkan yang kebenarannya. Mengapa? Karena kebenaran itu mendorong kita untuk terbuka dengan sesama dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hasrat kita. Tiga, kita memiliki religiositas yang lebih tinggi. Mengapa? Karena iman dan relasi kita kepada yang ilahi mendorong kita untuk jauh dari jalan yang tidak benar. Tindakan korupsi berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai yang diterapkan sehari-hari. Pentingnya untuk berperilaku adil kepada sesama makhluk hidup, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial atau memerlukan orang lain. Itu saja, terima kasih. Korupsi. Korupsi. Iya nggak sih? Gak banget.